yang harus dipahami dari ketika orang tua mengirim anaknya di pondok. Biaya yang jenengan keluarkan, susah payahnya harus merelakan, hati yang rindu, mungkin harus sabar, mungkin harus gelisah, apapun bentuknya. Kalau seandainya betul-betul anak kita itu soleha, maka kata Rasulullah SAW menjadikan itu sebagai penghalang orang tuanya dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan hadis ini Bapak Ibu, ya, datang kepada ibunda Aisyah, seorang ibu dengan membawa dua anaknya. Kemudian dia minta kepadaku, minta makanan. Nggak punya sesuatu kecuali ibunda Aisyah itu loh, dulu itu punyanya cuma satu kurma, maka aku berikan kepadanya. Hanya kepada ibu itu. Ibu itu mengambilnya lalu dibaginya, dibagi di dua anaknya. Ibu itu nggak makan apa-apa. Kurma cuma satu dibagi dua. Saya pikirkan kurma seberapa itu? Sedikit sekali. Apalagi cuma satu. Kemudian ibu dan anaknya ini pergi. Lalu datanglah Rasulullah SAW. Maka saya menceritakan kejadian itu. Faqala Nabi SAW, manibtuliya, siapa saja orang tuanya yang diuji seperti kondisi ibu itu dengan anaknya, lalu orang tuanya itu tetap berupaya memberi yang terbaik anaknya, ini wali santri ini harus bahagia. Aba kunnalahu sitron minan nar, maka perbuatan orang tua tadi itu menjadikan dia terbentengi dari nerakanya Allah. Itu kan luar biasa, luar biasa. Jadi susah payahnya wali santri membesarkan, mengirim anak ke pondok, banting tulangnya itu bisa saja berbanding lurus dengan apa yang Allah janjikan. Bisa saja ia terselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana huwa. Siapa saja membesarkan kedua anaknya dengan derajat soleh soleha, maka antara dia dengan aku dekat sekali kedudukannya. Jadi kalau ngirim anak ke pondok itu Bapak Ibu, ya wali santri syukuri, karena itu berpotensi besar menyebabkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wan ala jariyataini, jadi ini dimaksud dua anak perempuan hingga dewasa hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Rasulullah merekatkan jari-jarinya. Ini semuanya menegaskan orang tua jangan ngirim anak ke pondok dengan niat kecuali selain apa? Agar anak kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penting sudah. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleha. Sekarang bagaimana supaya anak kita menjadi anak yang soleh? Nyun sewu, saya tidak ngajari Bapak Ibu, Ustadz di sini, Musrifah semuanya, Bapak Ibu Kunto dan Feti semuanya. Saya tahu jenengan punya konsep bagaimana definisi soleh, soleha itu. Tapi mari perhatikan apa yang sudah saya siapkan. Baik Bapak Ibu, agar anak kita soleh, yang harus dilakukan, jadilah orang tua yang soleh soleha dulu. Ya, ini wali santri pesan. Jenengan berharap anaknya hebat di pondok, Qurannya selesai sekian tahun, soleha, tapi jenengan sendiri tidak soleh, dari mana? Buah itu jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Lalu yang kedua, berdoalah dengan khusyuk saat sujud agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh soleha. Penting doa, karena kekuatan utama para nabi punya anak soleha. Soleh itu karena kekuatan doa. Jangan berikan anak kita harta yang haram, bahaya besar. Man nabata minas suktil ala narubiyah. Siapa saja yang dagingnya tumbuh dari barang yang haram, maka tempatnya neraka. Dulu ada guru saya, sebelum pulang ke tanah air dipeseni sama ulama, terutama ahli hadis. Kalau kita kan bukan ahli hadis. Ahli hadis itu kalau beli lalapan itu dicegah untuk beli lele, sebab lele itu datangnya dari mana tidak tahu. Kalau lele itu misalkan ternaknya di perikanannya ada jumleng, ada toilet, hukumnya kan harus ditahan dulu, dikeluarkan kotorannya,
berapa hari baru boleh dimakan. Bagi orang biasa tidak ada masalah, tapi bagi orang yang sudah spesifikasinya di hadis itu bisa membuat hafalannya buruk. Apalagi kalau terang-terangan harta haram kita kirimkan untuk membiayai anak kita di pondok. Maka kalau kemudian para asatidzah itu sulit mendidik sampai menyerah dan putus asa, itu bisa saja disebabkan karena ada yang Allah tidak ridhoi. Kenapa? Ya karena ada kesalahan di dalam membesarkan atau membiayai pendidikan dengan harta yang haram. Maka cegah dulu. Bagaimana bisa anak kita anak yang soleh kalau hartanya yang kita untuk gunakan membesarkan dari harta-harta yang haram ini. Ini wali santri, ya. Hati-hati dengan harta yang kita berikan ke anak. Minna min atyabi ma'akala rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbi. Anak itu hasil dari apa? Rezeki orang tuanya. Kalau rezeki orang tuanya berkah, anak itu pasti diberkahi. Di pondok pasti penuh dengan keberkahan. Tapi kalau orang tua ini rezekinya dicari dari cara yang haram, hartanya haram, lalu digunakan untuk membesarkan anaknya, maka anak ini error di pondok. Maka bagi santri yang mau masuk, wali santri yang mau ngirim anaknya di sini, maka yang harus diperhatikan pilah harta itu. Berikan yang terbaik untuk anak-anak kita, yang halal, yang berkah. Ini bukan berarti bolehnya mendapatkan harta yang haram, tidak juga. Lalu selanjutnya, usahakan agar kita sedapat mungkin tidak bermaksiat. Tolong nih ya, ingat ya. Jika itu terjadi, segera bertobat. Tidak mungkin loh Ibu, kita itu berharap anak soleh, tadi tidak taat, tidak sholat malam, orang tua tidak rajin sholat malam seenaknya. Apalagi ditambah dengan berbuat dosa maksiat. Oh, itu langsung ngefek itu. Al jaza min jinsil amal, ngefek langsung. Efeknya kuat sekali ya. Dalam kitab ada wadawa, inni la ajidu asarul maksiyati fi ahli wadabati. Karena sebab dosa maksiat seseorang, pengaruh dosa itu ke ahli, ke keluarganya, ke anaknya. Jadi kalau kita bermaksiat di rumah sebagai wali santri, nyun sewu, ya, sebagai wali santri, wis pokok pasrah bongkoan, apa jare al-mahira. Sementara wali santri maksiat itu akan justru malah mempersulit anak-anak kita untuk menjadi anak solehah di pondok. Sekarang kalau ini dikembangkan, ya, dikembangkan, nyun sewu. Saya itu kerap kali kalau diamanai kepemimpinan di kampus, atau saya sekarang ini dengan yayasan, dengan klinik, dengan rumah dakwah, dengan rumah tahfidz walaupun kecil, dengan jamaah. Kalau saya mendapatkan ada ujian-ujian di lapangan, yang saya koreksi pertama kali bukan yang bersangkutan, yang saya koreksi pertama kali adalah saya. Kenapa saya diuji ini? Kenapa saya diuji ini? Kenapa ada masalah seperti ini? Artinya Bapak Ibu, kalau seorang guru, asatidz, ustadz, kok juga mendapati ujian-ujian dengan santrinya, maka jangan langsung melabeli santri dulu. Jangan dilabeli dulu. Sebab bisa saja itu teguran untuk kondisi kita. Apalagi sering mengedukasi, menyuruh, mentausiai dengan akhlak, dengan ibadah, sholat malam, tilawah, sabar, harus lembut. Sementara kita tidak di level itu, kan pasti mantul, pasti ditegur sama Allah, sehingga kita sulit membimbingnya dan lain sebagainya. Jadi intinya bahwa dosa orang tua itu berdampak langsung dengan anak, ya. Dan kita kalau punya tanggung jawab, misalkan sebagai guru, musyrifah, lalu kita melakukan dosa kesalahan dan itu tidak segera ditobati, maka pasti akan diuji ya selevel setinggi kesalahan yang kita lakukan di hadapan Allah. Niatkan mengirim anak ke pondok agar anak mengerti haknya Allah, mengejar akhirat, dunia dapat, tapi tidak sebaliknya. Berdasarkan ayat, man kana yuridu harsa al-akhirah
nazid lahu fi kharsihi wa man kana yuridu kharsad dunya nu'ti minha wa ma lahu fil akhirati minan nasib. Jadi kalau kita itu orientasikan anak-anak ini sukses secara dunia, akhiratnya enggak dapat. Tapi kalau anak-anak ini kita orientasikan menjadi anak soleh, selamat dari neraka, masuk surga, dunia ngintil saja. Tadi sudah saya bilang, kalau ranking dan lainnya itu bonus. Yang utama adalah anak itu apa? Selamat dari nerakanya Allah, masuk surga, menjadi anak yang soleh, meraih ridho Allah. Nilai rapot hanyalah bonus. Insya Allah akan dapat keduanya.